Tunjangan purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa menjadi pembahasan dalam audiensi perwakilan perangkat desa di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis 9 Juli 2024 yang lalu. Dalam audiensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri diwakili Ratna Andriani, Kasubdit di Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Zikri Kasubdit Perangkat Desa, dan Anindito dari Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Pemerintahan Desa bergantian memberikan pemaparan di depan perwakilan desa yang dikoordinir Sarjoko dari Magelang dan Mujito dari Tulungagung. Selain tunjangan purna tugas, dalam audiensi tersebut juga dibahas terkait dengan penggunaan seragam bagi perangkat desa. Berikut ini video saat penjelasan dalam audiensi tersebut. Terkait dengan purna tugas, aturan di undang-undang sudah menyebutkan 1 kali gaji, gitu, 1 kali siltap. Tapi kan yang disebutkan 1 kali siltap, ternyata iya 1 kali siltap, Pak. Ternyata tunjangannya lebih dari 1 kali, boleh nggak digabungkan di situ? Nggak diatur, Pak. Sampai sekarang masih boleh. Bapak pensiun besok tanggal 15 Juli, Pak. Bapak sudah berhak mendapatkan 1 kali siltap. Begitu. 1 kali, Pak. Ya, 1 kali siltap. Mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir. Oh, 1 kali. Tidak menyebutkan 1 kali siltap malah. Di 1 kali di akhir masa jabatannya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Ya. Nah, kalau masalah pemilu sudah dicatatkan kemampuan keuangan desa. Ya, nih. Desa ini mau mampu melalui Bapak 1.000, ibaratnya seperti juru Bapak kalau untuk 75 juta karena Bapak sudah 60 tahun mengabdi. Lalu mungkin bagi gading kantor desa mungkin loh, Pak. Maksudnya kami siap menerima masukan dari Bapak. Kami siap untuk berusaha memfasilitasi supaya Bapak mendapatkan kesejahteraan yang pas. Tapi ini ribut gitu. Saya cuma bilang, tapi yang menurut saya agak logis itu 1. Yang kedua, tenang Pak, jangan protes dulu ke saya. Ini kan ada BPJS Ketenagakerjaan yang sepertinya akan diarahkan juga memfasilitasi JHT. JHT ini bukan bestasmen, Pak. Berarti ketika pensiun, Bapak nggak mungkin dapat 100.000. Kenapa? Karena setiap bulan Bapak iur mungkin. Gitu. Nah, ini mekanismenya sedang disusun. Saya, Pak Sikri, Bu Restia, nanti dibantu Bu Ratna itu menggogotok itu tadi, Pak. Kalau saya harus sampai malam nyatet itu beliau alhamdulillah Mas jadi. Nah, itu yang bisa saya jawab dan bisa kami usahakan. Terakhir Pak, memang saya pasti akan bilang terima kasih. Tetapi terakhir saya mohon kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki konultut ya, pulau tuntut balik jani. Nah, untuk terima. Nah, yang pertama Pak, besok lagi kalau kesini ini udah keberapa kali Pak? 3 kali ya? 3 kali. Berarti ini Bapak untuk kerja untuk besok ini. Nah, besok lagi untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini. Kalau kesini boleh. Nah, tetapi ada juga hal yang mungkin bisa dikoordinasikan. Pak Joko, kan saya ini zaman pun tadi tuh Pak, tetapi hanya Pak kalau sekiranya begini konsultasi sambil berjalan itu boleh Pak, santai. Di sini kita bahasa Indonesia welcome semua. Pun Bapak buatan sah ada topo tak gini ucap 3 kali saya subakir buatan sah Pak. Apal ya? Apal Pak. Boleh Pak. Jadi silakan konsultasi bisa kapanpun gitu. Tetapi ya perkenalkan diri dulu, jangan sampai Pak ini ada fenomena di daerah mungkin kepala desanya nikah lagi sopo gitu kan nggak tahu juga Pak gitu Pak. Nah, selanjutnya Pak yang saya mau tuntut balik adalah tentang kinerja. Ya, Bapak ingin kerjanya aman, berarti kinerjanya juga harus baik. Nah, kinerjanya bagaimana?
musim-musim sekarang ini, zaman Bu Ratna dulu musimnya lomba desa. Apakah Bapak sudah memperbaiki profil desanya? Sudah diperbaikinya ketika ada mau kunjungan lapangan saja, mau lomba desa saja, atau memang up to date? Rutin ya. Jangan sampai status di papan monografinya 5 orang nanti begitu ditanyakan ini data kapan 5 tahun yang lalu Pak. Lah kok boten diubah? Lah dari tentu menang lomba desa. Sekarang lebih canggih bisa pakai web desa, gitu toh Pak. Nah, nanti di daerah Bapak banyak juga yang sudah menggunakan aplikasi. Bapak ke kantor harus difoto segala macam. Itu juga bagian dari peningkatan kinerja. Prinsipnya Pak, kita sama-sama manusia. Artinya kami di pemerintah akan memanusiakan Bapak, tapi di hulu kami yang ada di sini juga dimanusiakan. Kenapa? Karena kami juga dituntut oleh Pak Menteri untuk mengetahui perkembangan desa. Ya, nanti tahu-tahu Mas Pak Joko kesini lagi datang bukan dengan perangkat, tapi tuntutannya desanya mau mekar. Mau bilang diktator loh. Tahu-tahu datang desa mau mekar. Sedangkan di sisi yang lain ternyata perangkatnya masih bilang sekitar kami saja belum setiap bulan, masih 3 bulan sekali. Nah itu kan sangat ironis. Maksudnya apa? Yang utama adalah penguatan di desa. Penguatan itu dari sisi apa? Dari sisi manajerial, sisi administrasi, dan juga dari sisi SDM. Bagaimana Bu? Beliau ini bawa minyak atas minyak, gajinya nggak keluar-keluar, bagus ya. Terus yang bisa dilakukan apa? Pak bilang ketawa ini ngece ini. Nah, orang bilang terima. Terus yang bisa dilakukan apa? Koordinasi dong dengan kabupaten. Loh kok bisa koordinasi dengan kabupaten? Bu, siltapnya Ibu itu dari mana dapatnya? Dari ADB ya. ADB itu apa? Ada di sini ya, bukan alokasi dana desa. ADB itu sumbernya dari mana? Dari APBD. Berarti yang tahu itu teman Pak, siapa Pak? Asmani. Oh, Pak Kas. Kas. Berarti memang perangkat. Karena kas kredit. Nah, Bapak, ini saya jadi agak ternyuh amargi Bapak ceritakan gratis terkuris sakit. Oke, Bapak begini. Satu, tadi ketika kita berbicara undang-undang di awal saya sudah bilang, ketika sudah tersurat dalam undang-undang, sudah disahkan, satu-satunya yang bisa merubah adalah MK melalui apa? Uji materi. Gitu. Berat. Orang sangat Pak. Nah, jadi itu yang pertama. Maka kewajiban kita selaku orang yang berada di bawah cengkeraman undang-undang ini cuma bisa satu, melaksanakan. Tidak hanya Bapak, tapi termasuk juga saya. Nah, yang kedua terkait dengan masalah yang enteng dulu ya Pak, seragam gitu, nggak diatur. Terus bisa tidak dibuat PP-nya atau dibuat Permendagri-nya? Bisa, karena ada apa? Karena ada kebutuhan atau urgensi yang ada di lapangan. Ya, sehingga melihat dinamika pelaksanaan tugas di lapangan. Kenapa? Karena seragam itu tidak akan berpengaruh dengan kinerja, maka bisa dibuat Permendagri atau minimal dibuat namanya pedoman umum. Ya, kenapa? Contoh misalnya, setiap hari Kamis Jumat harus menggunakan, misalnya disepakati menggunakan batik PPDI misalnya. Bagaimana ketika Kalimantan Tengah ternyata Jumat saja pakai PPDI-nya, Kamisnya pakai sasirangan misalnya,
atau batik model sana. Kalau di Jawa Tengah ya mungkin di Pati ada troso, di daerah lain ada motif megabendung di Cirebon sana dekat dengan Brebes dan sebagainya. Boleh tidak? Atau mungkin dari Brebes ada motif Indokasin misalnya. Temanggung batik baku. Nah, Temanggung adalah bunga tembakau. Teman saya ini koleksi Temanggung. Iya. Ya, dari Keranggan, Pak. Oh. Ya, kenapa mertua saya dari sana? Dari sana. Ya. Nah, Sarawang liya meneh wae. Tenang. Kenapa demikian? Bukan saya bermaksud untuk menginjak artinya menekan Bapak, tidak. Tetapi kami dari sisi pemerintah itu berusaha untuk mengakomodir semua yang Bapak inginkan, Bapak harapkan, baik dari pemerintah desa, BPD maupun dari perangkat. Pak, ketika kita melihat pasal 118 Undang-Undang 3 yang baru, kok perangkat desa tidak disebutkan? Oh, Pak, rasanya Pak orang disebut. Bapak itu justru harusnya senang, Pak. Kenapa? Karena yang masa jabatannya jadi 8 tahun itu hanya Kades dan BPD. Lah kalau perangkat sampai berapa? Sampai umur 60 tahun. Permendagrinya beda, Pak. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya Kades, begitu Kades ganti, itu tidak bisa langsung ganti Bapak. Diganti dengan tim suksesnya nggak bisa, Pak. Bapak bisa nuntut Kadesnya, Pak. Dasarnya apa? Permendagri 67 tahun 2017. Jelas, Pak, genap itu, Pak. Di lapangan tidak seperti itu. Ibu punya hak untuk menuntut. Ibu punya hak untuk mengajukan pun. Kenapa sudah banyak, Pak, yang demikian? Begitu Kadesnya ganti, tim suksesnya masuk untuk menggantikan posisi Bapak Ibu. Tidak bisa, Pak. Ada mekanisme kalau mau ganti Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu meninggal, itu harus diganti, harus terima. Ya. Sudah bisa berfungsi. Terima, Pak, ya. Sudah meninggal. Kemudian yang kedua, Bapak ada apa ya istilahnya, keinginan mengundurkan diri sendiri. Pak, saya cukup, aku kesel, Pak. Kemarin kalau mundur, Pak, kalau tak bangun besok dari sisi yang lain, kan? Boleh. Jadi yang pertama adalah meninggal, kedua permohonan diri sendiri, yang ketiga yang ketiga adalah menderita sakit yang tetap. Contoh misalnya, Bapak bendahara desa, adalah stroke, Pak. Separuh badannya lumpuh. Nah, ketika ditanya, "Dibet ngomong kredit, Pak?" Ngomong di penting, boten cekel jawabannya, tidak jelas jawabannya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kinerja, terhadap kecepatan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian juga ketika satu Bapak terkena permasalahan hukum, itu Bapak ternyata non-sewu, berarti istrinya Pak Kades misalnya. Meskipun suka sama suka, tapi kan nggak boleh, Pak. Biasanya yang ketawa itu berpotensi, Pak. Ya. Berpotensi. Nah, itu. Ya, tapi kalau sesama PPDI boleh nggak? Justru nggak boleh, Pak. Ya, kita kan sesama anggota PPDI saling mengayomi, melindungi, ya. Meskipun tidak memiliki orang tujuh ini, jangan, Pak. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu selaku perangkat. Ya, yang diatur di pasal 118 itu hanya Kades dan BPD. Bapak kerja terus kerja.